Badan Pusat Statistik mencatat adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia menjadi 7,03 juta orang di periode Agustus 2016. Jumlah ini turun 530.000 orang dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Menurut Badan Pusat Statistik, berkurangnya pengangguran tersebut berkat maraknya ojek online di sejumlah daerah, terutama di kota-kota besar. Kehadiran ojek online menjadi salah satu faktor pendorong turunnya jumlah pengangguran karena adanya serapan tenaga kerja. Ojek berbasis online cukup memiliki kontribusi kepada penurunan jumlah pengangguran di tanah air. Bergeliatnya industri transportasi online turut mendongkrak jumlah penyerapan tenaga kerja di bidang transportasi. Selain itu, penurunan angka pengangguran di Indonesia dalam waktu setahun ini juga karena adanya perbaikan ekonomi. Dengan adanya perbaikan ekonomi, maka permintaan industri terhadap sumber daya atau angkatan kerja produktif juga mengalami peningkatan. Ketika penyerapan tenaga kerja di sektor primer seperti pertanian, manufaktur atau industri, dan konstruksi merosot, sektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan seperti ojek online justru naik untuk menopang lebih banyak tenaga kerja. Tim Liputan, Berita 1. Ya pemirsa, topik kita hari ini kita akan membahas mengenai ojek online tekan pengangguran. Ya, dan bersama kami sudah hadir narasumber pengamat bisnis Yuswo Hadi. Pak Yuswo, selamat siang. Selamat siang Mas Ikan, Pak Cakri. Dan juga ada biker Grab, Mas Rudianto. Mas Rudi, apa kabar? Baik. Halo, apa kabar Mas Rudi? Ini aplikasinya di-off-kan dulu ya, jangan kita ada Mas Rudi langsung ninggalin studio. Ini kalau tadi kita lihat dengan adanya bisnis aplikasi online, transportasi online seperti ini bisa menekan sampai 530 ribuan seperti itu pengangguran. Ini Mas Yuswo sendiri melihat ini memang betul bisa menekan atau mengurangi angka pengangguran Indonesia. Jadi platform sharing, sharing ekonomi itu saya lihatnya ada tiga advantage yang utama. Yang pertama adalah dari sisi konsumen, itu meningkatnya services ke konsumen, terutama adalah harga murah. Harga murah ya. Jadi kalau Airbnb itu penginapan murah, kalau taksi murah, kalau ojek murah gitu. Jadi servisnya bagus dan murah. Terus yang kedua menciptakan apa yang saya sebut individual entrepreneur, entrepreneur tapi di level individu, ini yang kaitan dengan ke pengangguran, jadi apa namanya, kalau entrepreneur kan biasanya perusahaan gede, banyak karyawan, tapi ini satu orang dia mencukupi diri sendiri menjadi entrepreneur dengan modal cuma sepeda motor atau modal mobil gitu ya, atau kalau kita punya kos-kosan berarti punya modal kos-kosan itu. Yang ketiga adalah kapasitas menganggur itu jadi terisi. Jadi syarat dari setiap sharing ekonomi itu ada excess capacity ya. Kita punya mobil itu nggak pernah kita pakai di garasi aja, itu kita daftarkan di platform, tiba-tiba ada yang manggil ya. Kita punya kendaraan nggak dipakai bisa dipakai. Kita punya kos-kosan, kita punya rumah ya. Kalau homestay sekarang Kementerian Pariwisata lagi menggencarkan homestay, jadi rumah-rumah di kampung itu nggak kepake, lebih baik didaftarkan ke Airbnb, maka tiba-tiba dari Amerika sana bisa pesan gitu. Ya, jadi tiga itu ya, kaitan dengan pengangguran tadi, kaitan yang kedua. Jadi itu memberi peluang kepada orang-orang ya yang pengen berusaha itu untuk bisa ditampung di situ. Karena ini nggak butuh perusahaan ya, quote and quote ya. Artinya kalau perusahaan kan overhead namanya, makin banyak karyawan makin berat bebannya. Karena ini nggak perlu perusahaan yang perlu kantor dan seterusnya yang nampung di situ, tapi ini beda-beda sendiri, masing-masing beda sendiri, maka banyak orang bisa ditampung. Dan ini memang efektif sekali mengisi kekosongan di struktur masyarakat kita ya. Maksudnya pengangguran yang mungkin banyak selama ini memang mereka tidak bisa masuk ke sektor pekerjaan. Betul, yang formal kan, yang ada kantornya segala macam ya. Makanya untuk Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar seperti ini, itu platform sharing ini sangat pas ya. Jadi apa-apa yang nggak bisa disediakan oleh sektor swasta yang formal atau oleh pemerintah yang formal, yang ada gedungnya, ngantor dan seterusnya, itu bisa ditampung di dalam platform ini. Apakah ini artinya memang masyarakat yang memang di luar sana yang sebelumnya menganggur seperti itu memang mereka
hanya bisa masuk ke dalam sektor-sektor informal saja. Ini kan kebetulan kebanyakan sektor informal yang terbangun saat ini. Iya, ini kalau kayak Gojek ya, Grab berarti kan ini nggak tahu tengah-tengah kali ya, informal formal, tapi ya sudah kita anggap itu sudah formal karena kan organisasi Grabnya Gojeknya sendiri kan formal gitu ya. Cuman strukturnya nggak butuh satu kantor tertentu gitu sehingga everybody bisa ditampung gitu, ya, ratusan ribu bisa. Jutaan bahkan itu bisa tertampung. Ya, mungkin salah satu yang diuntungkan dengan konsep ini Mas Rudi nih ya. Nah, Mas Rudi mungkin bisa cerita dikit ya. Dulu sebelum menjadi biker dari Grab ini pekerjaannya apa nih? Sebelumnya sih saya sebagai joki sih sebenarnya. Joki 3-in-1 untuk pagi. Terus udah joki saya beralih lagi kerja sebagai kuli bangunan. Oke. Ya, udah sampai sore kan pulang. Saya berlanjut lagi untuk jam sore, joki sore, kayak gitu. Ya udah sih sebenarnya. Waktu itu jadi joki berapa lama? Jadi kuli bangunan berapa lama tuh, Mas Rudi? Berapa tahun? Jadi jokinya sih nggak lama sih, cuman 6 bulanan gitu. Terus ketangkep gitu ya, terus trauma gitu kan. Akhirnya terus di kuli bangunan terusan. Udah gitu istirahat, ada yang nyebarin brosur gitu kan. Kebetulan saya kan punya motor, saya nyebarin brosur, saya baca-baca, boleh juga nih saya daftar kan ke kantornya. Sebenarnya sih sempet nggak percaya juga kok kantornya masih berantakan begini gitu kan. Ada perasaan nggak yakin juga saat mendaftar itu ya? Waktu itu kan kantornya belum jadi gitu kan. Jadi wah biarinlah jalanin aja dulu kan. Daripada ngejoki gitu ya. Iya benar. Terus saya coba 1 hari launching itu kan, itu kan masih gratis, itu kan, ini saya kapan dapat duitnya kalau gratis mulu kan. Nah tiba-tiba paginya di saldo HP saya, kok nambah banyak banget, itu bener gak sih duit saya gitu kan. Udah gitu diinfoin kan, silakan kalau mau cash out datang ke kantor gitu kan. Maksudnya mencairkan? Mencairkan. Saya datang, emang benar gitu kan. Benar, ini duit saya bukan sih. Mas Rudi, berarti ini yang menjadi faktor utamanya adalah memang dari segi penghasilan yang seperti itu kan. Kalau dari joki terus kuli pasti kan penghasilannya juga tidak menentu seperti itu dan jumlahnya juga nggak seberapa mungkin ya. Tapi kalau ini memang faktor ekonomi, maksudnya faktor penghasilan yang membuat akhirnya nekat aja meskipun tadi tempatnya juga masih belum meyakinkan seperti itu. Mas Rudi boleh tahu nggak nih kira-kira pendapatannya nih, kisarannya nih berapa nih kalau setelah jadi jadi biker Grab ini? Sebelum tadi itu muter-muter tadi itu joki terus kemudian jadi Grab, arunya naik berapa? 3 kali lipatnya mungkin. 3 kali lipat. 3 kali lipat. Iya. Dari yang mungkin pertama mungkin joki gitu ya, paling naik 2 kali gitu kan. 2 kali, terus nanti disambung lagi dengan kuli bangunan sampai sore itu kan. Itu cuman digaji 50.000 gitu kan. Ya kalau digabungin paling ya 50.000 itu per harian? Per hari. Kalau di bangunan gitu kan, kalau yang di joki kan nggak menentu itu kan. Kadang dikasih berapa gitu kan. Jadi untuk totalannya per hari itu dulu 70 lah. 70.000 sehari. Itu sebelum ikut ya. Terus ya semenjak di Grab ini itu misalnya nih saya narik 1 hari dapat 10 orang. Itu misalnya dapat 10 orang, taruhlah argonya minimalin 10.000 semua. Itu udah 100.000. Belum yang sisanya nanti ditransfer dari Grab lagi. Nah itu hasil dari pendapatan Mas Rudi yang sudah didapat sekarang, sudah bisa difungsikan atau bisa digunakan buat apa aja nih Mas Rudi? Yang pertama sih saya lagi ngebangun rumah. Saya di kampung. Saya juga kebingungan. Saya kebingungan ini duit segini buat apa gitu kan. Saya kumpulin saya sampai 3 kali lipatnya gitu ya. Kan? Saya kaget kan, saya nggak, terus terang aja nggak pernah yang namanya ngecek gitu kan. Tiba-tiba oh ada sekian gitu kan. Jadi mungkin ini buat apa gitu kan. Mungkin ya udahlah buat masa depan aja kita.
Nah ini kalau misalnya sudah bisa merancang masa depan sampai sudah bisa membangun rumah seperti itu, berarti ini Mas Rudi sendiri akan menjalankan profesi, menekuni profesi ini. Ini sudah full time seperti itu kan ya? Apakah ini akan terus dijalanin atau masih ingin melirik ada sampingan yang lain seperti itu? Karena kan mungkin celahnya masih bisa dilakukan kan, profesi yang lain. Gimana? Kalau profesi yang lain sih sebenarnya pengen sih, cuman kan belum kepikiran untuk ke sana gitu. Jadi belum punya keahlian sebenarnya sih. Itu 3 kali lipat tuh narik dari jam berapa sampai jam berapa? Itu 3 kali lipatnya narik dari jam 6 pagi kita keluar gitu kan. Pulang nanti jam 1 sampai dia jam 3 mulai lagi sampai jam 3 nanti sampai jam 11 malam. Jam 11 malam. Tapi itu yang nentuin Mas Rudi sendiri ya. Iya. Saya mau makan siang sekarang, makan. Ya, makan. Gitu ya. Seperti sekarang juga kan, ada di studio Berita 1 mesti di offline kan dulu, nanti bisa lanjut lagi. Oke, baik. Kita juga beneran pengusaha berarti ya. Nentuin jamnya sendiri. Iya betul. Individual entrepreneur itu. Baik, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, langsung akan segera kembali usai jeda.